Baiklah, pada malam hari ini kita akan membaca Al-Quran, di mana kita akan membaca terjemahannya juga, di mana terjemahannya adalah terjemahan kata per kata. Coba kita lihat di surat An-Nas. Surat An-Nas itu adalah surat yang ke-114, terdiri dari 8 ayat. Surat ini merupakan surat Madaniyah, artinya surat yang diturunkan di sekitar kota Madinah. Langsung saja ya, kita lihat ke ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Qul artinya katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Birabbi, kepada Tuhan. An-nasi, manusia. Kemudian ayat yang kedua, Malikin nas, maliki penguasa, an-nasi manusia. Ilahin nas, ilahi Tuhan, an-nasi manusia. Min syarril waswasil khannas, min syarri, dari kejahatan, al-waswasi, bisikan, al-khannasi, yang bersembunyi. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi, yang, yuwaswisu fi, ulangi, alladzi, yang, yuwaswisu, membisikkan, fi suduri, dalam dada, an-nasi, manusia. Kemudian minal jinnati wan nas, minal jinnati, dari jin, wan nasi, dan manusia. Itu tadi adalah terjemahan kata per kata dari surat An-Nas. Kemudian kalau terjemahan ayat per ayat, ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya, begitu ya terjemahan surat An-Nas, baik terjemahan ayat per ayat maupun terjemahan kata per kata. Kemudian kita lanjutkan saja. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu adalah
surat yang ke-113, terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat-surat Madaniyah atau surat yang diturunkan di Madinah atau sekitar Madinah. Saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu adalah surat Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat. Terjemahan kata per katanya adalah dari ayat 1, Qul, katakanlah, A'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan, Al-Falaqi, yang menguasai subuh. Kalau terjemahan per ayat menjadi, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Terjemahan kata perkataannya adalah min syarri, dari kejahatan, ma khalaq. Ma khalaq, apa yang dia ciptakan. Terjemahannya, yang terjemahan per ayat ya, ayat 2, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terjemahan per kata adalah wa min syarri, dan dari kejahatan, ghasiqin, malam yang gelap, idza waqab, idza apabila, waqaba, telah gelap. Jadi terjemahan per ayatnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Terjemahan perkatanya adalah wa min syarri, dan dari kejahatan, an-naffasati, perempuan-perempuan penyihir yang meniup-niup, fil 'uqadi, pada buhul-buhul. Kemudian ayat yang terakhir atau ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Terjemahan perkata, wa min syarri, dan dari kejahatan, hasidin, orang yang dengki, idza, apabila, hasada, dia dengki. Ya, begitu ya terjemahan kata per kata maupun per ayat dari surat Al-Falaq. Kemudian surat berikutnya yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang ke-112, terdiri dari 4 ayat, turunnya di Mekah atau Makkiyah, surat-surat Makkiyah. Saya bacakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahan surat Al-Ikhlas kata per kata ya. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwallahu, dialah Allah, ahadun, yang maha esa. Atau terjemahan dalam satu ayatnya adalah, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang maha esa. Kemudian ayat yang kedua, Allahus somad. Allah as-somadu, tempat meminta. Jadi terjemahan atau makna dalam satu ayatnya, Allahus somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Berikutnya, lam yalid walam yulad. Lam tidak, yalid beranak, walam dan tidak, yulad diperanakan. Jadi terjemahan per ayatnya, lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kemudian berikutnya ayat yang terakhir atau ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam dan tidak, yakun ada, lahu baginya, kufuwan setara, ahadun dengan seorang pun. Jadi terjemahan satu ayat adalah walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Yang dimaksud dia di sini adalah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemudian saya bacakan asbabun nuzul. Ini asbabun nuzul untuk surat Al-Falaq dan surat An-Nas ya. Riwayat Ibnu Abbas bahwa pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit cukup parah. Setelah diteliti oleh dua malaikat yang menjenguk beliau, ternyata beliau terkena sihir Labid bin Asam. Jadi maksudnya Rasulullah terkena sihirnya Labid bin Asyam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan ijuk yang terdiri dari 11 buhul pada seutas tali. Oleh karena itu Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar membaca dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang terdiri dari 11 ayat. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk itu. Setelah itu badan beliau pun menjadi sehat kembali. Hadis riwayat Abu Nuaim. Demikian, mari kita lanjutkan surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab adalah surat yang ke-111
terdiri dari 5 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Surat ini diturunkan di Mekah. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Terjemahan kata per kata. Ayat yang pertama tabat, binasalah, yada, kedua tangan, abi lahabin, Abu Lahab, watab, sebenar-benar binasa. Jadi terjemahan dalam satu ayat adalah tabbat yada abi lahabin watab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak berguna, anhu, darinya, maluhu, hartanya, wama, dan apa yang kasaba, ia usahakan. Nah, kalau terjemahan per ayatnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kemudian ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Makna perkata sayasla, kelak ia akan masuk, naron, api, dzata lahabin, yang bergejolak. Jadi terjemahan per ayatnya, sayasla naran dzata lahab, kelak dia atau dia Abu Lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Kemudian ayat yang keempat, wamro'atuhu hammalatal hatab, wamro'atuhu, dan istrinya, hammalata, pembawa, hammalata, pembawa, al-hatobi, kayu bakar. Jadi terjemahan per ayatnya, ayat yang keempat adalah wamro'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya, maksudnya istri Abu Lahab ya, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau dalam kurung penyebar fitnah. Ayat yang terakhir, atau ayat yang kelima, fi jidiha hablum mim masad. Nah, terjemahan perkata, fi jidiha, pada lehernya, fi jidiha, pada lehernya, hablun, tali, mim masadin, dari sabut. Atau terjemahan per ayatnya menjadi
fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Itu begitu terjemahan dari surat Al-Lahab. Adapun asbabun nuzulnya di sini, asbabun nuzul ayat yang keempat dan yang kelima ini. Riwayat Yazid bin Sa'ad bahwa ayat ini diturunkan terkait istri Abu Lahab, yaitu yang bernama Ummu Jamil, yang setiap hari selalu menebarkan duri di jalan yang akan dilalui Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Nah, itu begitu nih terjemahan dari surat Al-Lahab. Ini sudah berapa menit? Sudah 25 menit. Ya, kita teruskan dengan surat yang ke-110, yaitu surat An-Nasr. An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat, termasuk surat Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, terjemahan per kata ayat yang pertama. Idza apabila, jaa datang, nasrullahi pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan. Jadi terjemahan per ayatnya adalah idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Berikutnya ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita dan kamu lihat, an-nasa manusia, yadkhuluna masuk, fi dinillahi dalam agama Allah, afwaja berbondong-bondong. Jadi terjemahan dalam satu ayat, yaitu ayat yang kedua adalah, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kemudian ayat yang terakhir, itu ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih maka bertasbihlah, bihamdi dengan memuji, rabbika Tuhanmu, wastaghfirhu dan mintalah ampun kepadanya, innahu sungguh dia Allah, kana dia Allah, tawwaba maha penerima taubat. Sehingga
terjemahan dalam satu ayat yang ketiga adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Terakhir bahasan kita pada malam hari ini surat Al-Kafirun, ya. Surat yang ke-109, terdiri dari 6 ayat, merupakan surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kita lihat ayat yang pertama. Qul, katakanlah, ya ayyuha, wahai al-kafiruna, orang-orang kafir. Terjemahan dalam satu ayat, katakanlah hai Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. La a'budu dan la a'budu, aku tidak akan menyembah. Ma ta'buduna, apa yang kalian sembah. Atau terjemahan dalam satu ayat, yaitu aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat yang ketiga, wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala antum, dan kalian tidak, 'abiduna, menyembah, ma a'budu, apa yang aku sembah. Atau wala antum, dan tidak antum kalian, 'abiduna, menyembah, ma a'budu, apa yang aku sembah. Berikutnya, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana, dan aku tidak, 'abidun, menyembah, ma 'abadtum, apa yang kalian sembah. Kemudian ayat yang kelima, wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala antum, dan kalian tidak, 'abiduna, menyembah, ma a'budu, apa yang aku sembah. Kemudian yang terakhir atau ayat yang keenam, lakum dinukum waliyadin. Lakum, bagi kalian, dinukum, agama kalian, waliya, dan bagiku, dini, agamaku. Begitu ya terjemahan surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6, baik terjemahan per kata maupun terjemahan per ayat. Saya kira begitu bahasan kita pada malam hari ini. Saya kira begitu ngaji kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.